Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Melva Etika Channel. Sebelumnya, Melva mau ngucapin terima kasih kepada semua yang telah hadir dan telah mampir ke channel ini. Semoga dengan channel ini dan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bimbingan konseling, serta bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam bimbingan konseling tersebut. Sebelum video kita mulai, jangan lupa untuk follow akun sosmed aku ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Video ini kita akan membahas mengenai pengenalan awal bimbingan konseling. Apa saja sih yang harus kita ketahui tentang BK? Untuk pengenalan awal ini, yang akan kita bahas mengenai apa itu BK. Yang kedua, bidang apa saja sih yang ada dalam pelayanan BK? Yang ketiga, mengenai jenis layanan apa saja yang ada di dalam BK. Dan pembahasan terakhir kita dalam video ini adalah alasan mengapa kita harus menemui guru BK di sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai apa itu bimbingan atau guidance, yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu dapat memahami dirinya sendiri dan bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan 4 mata atau tatap muka antara konselor dan konseli yang berisi usaha yang selaras, unik, manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat ini dan yang akan datang. Jadi yang dimaksud dengan bimbingan konseling itu adalah pelayanan bantuan yang diberikan konselor kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun secara kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, inilah sebutan antara konselor dan konseli yang sering kita dengar. Selanjutnya mengenai bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama terdiri dari bidang pengembangan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Bidang layanan yang kedua adalah bidang pengembangan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri yang berkaitan dengan interaksi dirinya sendiri dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti yang luhur serta tanggung jawab sosial. Bidang yang ketiga adalah bidang pengembangan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri.
Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Tujuan dari bidang pelayanan belajar ini adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa tersebut. Selain itu, juga bertujuan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Bidang pengembangan terakhir yaitu tentang karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan tentang karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dari sekolah mereka, dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupan, serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Ada 10 jenis layanan dalam bimbingan konseling. Layanan yang pertama adalah layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, tujuan dari layanan orientasi ini berupaya mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan yang baru. Layanan yang kedua adalah layanan informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien tersebut. Ada 3 alasan mengapa pemberian informasi itu perlu diselenggarakan. Yang pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Dan yang terakhir, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang membeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Layanan yang ketiga yaitu penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang yang dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Contoh layanan penempatan dan penyaluran yang sering kita lihat di sekolah seperti penempatan tempat duduk, pembagian kelompok belajar, atau pembagian ekstrakurikuler yang berdasarkan dengan bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki. Layanan yang keempat adalah layanan penguasaan konten, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Layanan yang kelima adalah layanan konseling perorangan atau konseling individual, yaitu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara konselor dan konseli yang mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi yang dimilikinya.
Layanan yang ke-6 dan ke-7 adalah bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa. Sedangkan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan yang ke-8 adalah layanan konsultasi, yaitu layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Layanan yang ke-9 adalah layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau guru terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan, serta saling bermusuhan. Dengan layanan ini, konselor berusaha mengantarkan atau membangun hubungan di antara mereka sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Layanan yang terakhir adalah layanan advokasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Yang tujuan dari layanan ini adalah untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang, sehingga keberadaan kehidupan dan perkembangannya, khususnya dalam bidang pendidikan, menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti. Nah, jika kamu sedang dihadapi suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, jangan takut untuk menemui guru BK, karena inilah beberapa alasan yang harus kamu ketahui mengapa kamu harus datang menemui guru BK. Sekian dulu pembahasan kita mengenai pengenalan awal BK di sekolah. Semoga video ini dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang BK. Jangan lupa follow akun sosmed aku dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you for watching and see you.